kalau dari awalnya kita udah berserah sama Tuhan, kita ngambil kayak pokoknya keputusan sekecil apapun aku serahkan nama Tuhan. Nah itulah yang jadi membuat keputusan itu jadi lebih baik. Sebenarnya quotes-nya simpel banget. Jadi kalau kita mengambil keputusan tuh jangan sampai dipengaruhi orang lain gitu. Salam semuanya, saya Sozawata Telombanua, Youth Pastor Gereja Kemah Abraham. Di sini kami menyingkat youth dan young adult sebagai YOYA dengan nama komunitas Lightning Community. Nah, kali ini kita ketemu dalam satu sesi, yaitu sesi Zona Terang, di mana dalam sesi Zona Terang ini kita akan berdiskusi bersama-sama dengan teman-teman pemuda Gereja Kemah Abraham untuk membahas mengenai tema-tema gereja kita di sepanjang bulan ini. Ada dua narasumber saya pada kesempatan ini. Saya mau menyapa dulu nih. Saya mau menyapa. Halo Yufa, Lydia. Halo, Kak. Ya, selamat datang. Ya, terima kasih waktunya untuk bisa join dalam sesi Zona Terang kali ini. Kemudian yang kedua saya mau menyapa nih, ada Michael Villano. Hai Michael. Halo Kawate. Ya. Pada sesi kali ini kita akan membahas nih teman-teman, kita mau berbagi bersama dengan teman-teman pemuda yang lain. Kira-kira apa sih keputusan-keputusan yang pernah kita ambil di dalam kehidupan kita sebagai pemuda? Karena tema gereja kita di bulan Maret ini adalah better decision atau keputusan yang lebih baik. Jadi banyak keputusan-keputusan yang pernah kita ambil dan mungkin terkadang ketika kita mengambil keputusan, kadang keputusan itu salah ya. Keputusan yang salah itu artinya kita mengedepankan ego kita sementara kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam keputusan ini. Jadi saya juga pernah mengalami hal itu di mana ketika saya mengambil keputusan ya, ketika saya mengandalkan ego saya secara pribadi, akhirnya saya menyesal di kemudian hari. Namun dari keputusan-keputusan yang salah itu saya bisa belajar banyak hal. Jadi nggak apa-apa kita pernah mengambil keputusan yang salah, itu nggak ada masalah. Tetapi bagaimana kita berusaha belajar dari setiap keputusan-keputusan yang pernah kita ambil. Makanya pada kesempatan sesi kali ini saya mau berbagi dengan teman-teman, kita mau mendengarkan bersama kira-kira keputusan-keputusan apa yang pernah diambil oleh teman-teman pemuda Gereja Kemah Abraham. Pertama nih mau nanya ke Yufa nih, kira-kira bagaimana nih Yufa? Apakah pernah mengalami hal seperti yang Kawat alami tadi, mengambil keputusan yang salah, atau kira-kira keputusan-keputusan apa yang pernah Yufa ambil di dalam kehidupan Yufa secara pribadi yang bisa kita bagikan ke teman-teman pemuda yang lain? Silakan Yufa. Kalau kurang tepat mungkin banyak ya Kak ya, tapi karena kurang tepat tuh, karena nggak pas banget gitu. Cuman untungnya puji Tuhannya dampaknya nggak signifikan gitu, karena walaupun kurang tepat tapi Tuhan tolong gitu kan. Jadi dampaknya kalau di Alkitab kan kamu tidak akan dibiarkan sampai tergeletak gitu, mungkin ya jatuh gitu. Nah, jadi salah satu contohnya tuh mungkin hal yang biasa sih, yang keseharian, tapi ini kurang tepat juga gitu. Contoh ceritanya aku main Instagram gitu kan, scrolling Instagram. Jadi kan aku ceritanya udah ngasih waktu nih, oke, buat ngelihat keadaan teman atau ngechat sama teman segini. Tapi kadang tuh pas udah sebenarnya bahan di Instagramnya udah habis, tapi aku tetap mainin gitu kan. Jadi udah tahu nih nextnya harus ngerjain ini, tapi ntar dulu deh gitu. Nah soalnya kan mikirnya kayak bosen kalau ngerjain yang nextnya ini gitu. Mending main dulu ya, entaran gitu. Tapi sebenarnya kan kalau dihitung waktu yang dihabiskan itu ditambah-tambahin, ditotalin tuh bakal gede banget kan. Jadi kayak aku ngitung nih gitu kan. Contohnya aku main 3 jam aja sehari gitu kan. Terus aku kali setahun itu 1095 jam. Nah, contohnya nih aku udah ngelakuin itu selama 3 tahun gitu kan, selama kemarin-kemarin kuliah. Aku kali selama 3 tahun tuh 3.285 jam. Nah, kalau dibagi dengan 24 jam, dibagi 1 hari, aku udah ngabisin waktu 137 hari. Jadi selama 3 tahun ini aku sudah menghabiskan 137 hari untuk kurang yang penting gitu, untuk hal yang kurang penting. Nah, jadi aku belajar di situ kayak
mungkin bukannya nggak boleh main, tapi kalau lebih banyak mainnya daripada kerjanya, nah itu juga nggak bagus gitu kan. Jadi itulah keputusan aku yang kurang baik gitu. Jadi keputusan per hari ini kalau jadi habit, jadi walaupun kecil, tapi kalau rutinitas tuh bakal berdampak besar banget gitu. Jadi makanya itulah pengalaman aku yang keputusan yang kurang tepat gitu. Tapi dari situ kira-kira hal apa yang bisa Yufa belajar dari keputusan-keputusan yang tadi Yufa bilang itu kurang tepat? Kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari situ supaya teman-teman juga bisa mendapat sesuatu hal dari Yufa gitu? Jadi aku belajar untuk apapun aktivitasnya, itu keseharian, kan kita bisa diajarin untuk saat teduh kan. Jadi memulai dengan Tuhan. Jadi kalau dari awalnya kita udah berserah sama Tuhan, kita ngambil kayak pokoknya keputusan sekecil apapun aku serahkan nama Tuhan. Nah itulah yang jadi membuat keputusan itu jadi lebih baik, malah terbaik malah ya kan. Jadi keputusan yang kita ambil sesuai dengan kehendak Tuhan sekecil apapun itu, nah itulah keputusan yang terbaik. Kayak tadi aku ngabisin waktu yang 137 hari 3 tahun. Nah, tapi untungnya dampaknya nggak sampai parah gitu kan. Cuman kalau beberapa malah yang parah itu bisa ceritanya dia malah jadi ngebanding-bandingin orang gitu kan, karena dia main Instagram terus dia kayak ngeliatin orang, terus jadi malah nggak jadi bersyukur, malah bersungut-sungut, terus jadi orang yang tidak menyenangkan ya kan. Kalau aku sampai jadi orang bersungut-sungut kan ngeselin banget kan orang yang kayak gitu kan, jadi kayak ih ya ampun gitu. Nah untungnya Tuhan tolong untuk menjadi tetap hubungan dengan lingkungan, hubungan dengan sama diri aku sendiri, sama teman-teman, sama hubungan dengan Tuhan nggak sampai sebegitunya gitu. Jadi itu sih yang aku pelajari gitu. Oke, wah mantap sekali nih pelajaran yang bisa diambil dari keputusan ini. Jadi ya bagaimana juga ya kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak keputusan-keputusan yang kurang tepat yang kita ambil, namun kita bisa belajar dari situ seperti yang Yufa sudah alami. Tetapi poin yang paling penting yang bisa saya ambil dari Yufa tadi, bagaimana lebih banyak dari pelajaran yang bisa diambil di situ, bagaimana bisa meluangkan banyak waktu lagi untuk berhubungan dengan Tuhan ya pastinya. Ya bersaat teduh teman-temannya, pemuda dimanapun Anda berada saat ini, ya untuk mengandalkan Tuhan itu harus merupakan sesuatu hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, karena kita ya Tuhan memberikan segalanya di dalam kehidupan kita, bahkan waktu kita pun ini adalah pemberian Tuhan yang paling berharga. Makanya coba kita manfaatkan waktu ini ya, selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, ya mari kita menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bahkan ya kita seperti Yufa juga, saya melihat di Yoya GKA atau di Lightning Community sangat antusias di dalam melayani Tuhan. Jadi ketika kita masih ada kesempatan, ketika kita masih muda, kita menyerahkan kehidupan kita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Thank you Yufa untuk sharingnya, sangat memberkati saya secara pribadi, dan saya percaya juga ini akan memberkati teman-teman pemuda yang ada di rumah saat ini. Selanjutnya nih saya mau bertanya juga nih mengenai pengalaman Michael. Kira-kira apa sih keputusan-keputusan yang pernah Michael ambil yang bisa dibagikan kepada kita semua yang menonton sesi Zona Terang kali ini? Silakan Michael. Oke, mungkin kalau ngomongin keputusan banyak ya, pasti kita ngambil keputusan di banyak segala aspek. Tapi mungkin aku mulai dari hal yang sepele sih. Mungkin dialami juga oleh Kawate, Yufa juga, dan pemuda-pemuda lainnya nih. Nah, gimana kita salah ngambil keputusan karena kita kurang percaya nih sama diri sendiri gitu. Betul. Kita kurang percaya sama kemampuan kita. Soalnya kalau untuk aku pribadi ya, aku tuh mungkin tipe yang pemikir gitu. Jadi kalau ada omongan orang, ya syukur-syukur omongan orang itu baik ke kita gitu. Itu bikin kita semangat gitu kan. Tapi kalau ada omongan mungkin yang bukan menjatuhkan sih, tapi mungkin dia berpikir kayaknya Michael nggak bisa nih melakukan ini, susah gitu-gitu. Nah itu jadi karena aku yang tadi pemikir itu mungkin jadi kepikiran gitu. Jadi
ya itu seperti yang tadi aku bilang sebelumnya, jadi kurang percaya pada kemampuan diri sendiri gitu. Itu salah satu keputusan yang salah sih menurut aku. Karena ketika kita menghadapi masalah, terutama di masa-masa anak muda kan banyak banget nih, banyak banget mungkin tugas sekolah, tugas kuliah, dan pekerjaan juga tuh kan banyak keputusan yang harus kita ambil gitu. Ya, ya ketika kita tidak percaya sama kemampuan kita jadi stuck di situ-situ aja gitu, nggak bakal maju. Jadi ibarat ya kita jalan di tempat aja. Mungkin itu ya keputusan yang menurut aku kita salah gitu kalau kita nggak percaya sama kemampuan kita. Terus aku punya quotes yang selalu aku pegang nih, asik. Aku bagiin deh. Wah, mantap, ini sebenarnya quotesnya simpel banget. Jadi ketika kalau kita mengambil keputusan tuh jangan sampai dipengaruhi orang lain gitu. Oke, orang lain bolehlah orang lain kasih masukan ke kita. Tapi jadikan masukan dari orang lain itu sebagai fondasi aja gitu. Sebagai fondasi untuk menguatkan keputusan kita. Jangan sampai kita mengambil keputusan ini karena si A atau si B gitu kan. Jadi balik lagi, keputusan itu sebenarnya bukan karena kemampuan dari diri kita. Kalau kita ngambil keputusan berdasarkan arahan si A atau si B. Itu sih lebih menguatkan diri, sama seperti yang Yufa tadi bilang, mungkin kita ngambil waktu sedikit untuk berserah kepada Tuhan. Jadi itu jadi keputusan kita sama Tuhan gitu. Itu sih kalau dari aku. Wah, berarti intinya jangan terlalu reaktif ya untuk menanggapi kata orang atau masukan dari orang. Jangan istilahnya jangan kita telan bulat-bulat lah istilahnya masukan dari orang. Tetapi kita harus ya lagi-lagi kita harus berpikir ya, nggak apa-apa masukan dari orang itu kita harus terima. Tetapi bukan dalam arti semuanya itu langsung kita ubah semuanya sesuai dengan kemauan orang tersebut. Makanya kita harus punya pendirian juga, dan tentunya ketika ada masukan dari orang, ya lagi-lagi hal yang saya ambil dari Michael tadi, ya kita harus membangun hubungan dengan Tuhan dulu. Kita tanya kepada Tuhan apakah ini keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau gimana gitu. Jadi jangan sampai keputusan itu akhirnya akan merugikan kita secara pribadi gitu. Jadi kira-kira dari pengalaman Michael ini apa nih yang bisa pelajaran berharga yang bisa Michael ambil sendiri dan juga mungkin bisa berguna bagi teman-teman pemuda yang lain. Apa sih poin pelajaran yang bisa Michael ambil dari hal itu? Oke, kalau menurut aku ya, ketika kita sudah mengambil keputusan berdasarkan keputusan bulat dari karena kemampuan kita sendiri tuh, kita merasa bangga gitu. Oh, kita bisa melewati masalah ini gitu. Nanti ada cerita sendiri gitu. Walaupun masalah yang kita lewati ini kayaknya terasa berat, terus juga kita juga disepelekan sama orang lain, kayaknya susah melewati ini. Ternyata kita bisa, itu menjadi kebanggaan dong pastinya untuk kita. Jadi cerita sendiri. Dan walaupun itu juga misalnya keputusan yang kita ambil berujung juga tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi kita juga merasa, kita juga bisa bangga terhadap diri kita karena kita sudah memberikan yang terbaik gitu. Kita sudah, ini keputusan memang yang terbaik antara aku, dan aku juga sudah berserah juga kepada Tuhan. Jadi kita juga bisa bangga sih dari situ, Kak. Walaupun keputusan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Intinya bukan berarti keputusan yang kita ambil itu harus menyenangkan orang lain ya. Tetapi yang paling penting dulu itu dari diri kita dulu, dan kita pastikan bahwa itu seturut dengan maunya Tuhan gitu. Kalau orang lain bisa aja ya nilai yang kita ambil dari setiap keputusan itu pastinya berbeda dengan nilai dari orang lain tentunya, karena masing-masing kan punya penilaian masing-masing. Tetapi yang melihat itu paling bagus, paling layak ya yang pertama diri kita sendiri, baru nanti ya kita coba makanya kita coba bangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan, memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, saya percaya ya ketika kita menyerahkan segala sesuatu, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita hikmat ketika kita memutuskan sesuatu hal. Saya juga ketika di dalam pelayanan seperti yang Michael katakan tadi, ya Kawate pernah mengalami juga di dalam pelayanan ya kata orang, ya orang kadang tidak menghargai kita, ada omongan-omongan yang kurang menyenangkan. Tetapi lagi-lagi kalau saya mengikuti hati sebagai manusia biasa, ya pastinya jengkel ya. Tetapi lagi-lagi saya mikir
ya, dan saya selalu berserah kepada Tuhan. Yang saya layani di dalam pelayanan ini siapa? Manusia apa Tuhan? Ya, samalah dengan teman-teman pemuda, meskipun teman-teman kadang orang yang dewasa, apaan sih pemuda-pemuda ini, apaan sih kegiatan-kegiatan mereka, nggak apa-apa. Yang penting kita melakukan itu buat Tuhan, bukan buat mereka. Ya, kalau orang lain terberkati lewat pelayanan kita, ya saya percaya itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Lagi-lagi yang paling utama adalah Tuhan. Jadi keputusan itu sebenarnya ada di dalam diri kita ya. Jadi kalau kita mau mendengarkan kata orang, ya pastinya akan merugikan diri kita sendiri juga ya. Maksudnya mendengarkan orang lain ini maksudnya ketika mereka tidak senang dengan kita atau mengata-ngatai kita, itu nggak masalah sih menurut saya. Justru dari situ kita bisa belajar, bahkan itu bisa jadi batu loncatan bagi kita untuk jauh lebih baik ke depan lagi. Jadi ya sangat luar biasa. Thank you Michael untuk sharingnya. Ini sangat memberkati saya secara pribadi dan tentunya memberkati setiap teman-teman pemuda juga yang menonton sesi Zona Terang ini. Berbicara mengenai keputusan-keputusan yang lebih baik ini nih. Jadi saya dengar ada keputusan yang luar biasa yang diambil oleh Lightning Community di bulan Maret ini. Bertepatan dengan tema juga, ya nggak tahu ya, ini hanya kebetulan saja atau karena memang ini rencana daripada Tuhan ya. Ya, tema kita adalah keputusan yang lebih baik, dan bulan ini juga Yoya atau Lightning Community mengambil sebuah keputusan yang menurut saya sangat-sangat baik ya. Kira-kira boleh nggak di-share ke kita apa sih keputusan Lightning Community di bulan Maret ini? Silakan, Michael. Oke, boleh banget Kak. Ya. Jadi Lightning Community ini kan isinya pemuda-pemuda nih. Ya. Pemuda yang pastinya inovatif dong. Ya, nah, betul sekali. Kita di Lightning ini memang sudah kurang lebih 1 tahun lah kita sudah tidak tatap muka ya. Kita melakukan Zoom meeting. Mungkin teman-teman banyak yang bosen juga tuh. Makanya kita di bulan ini kita akhirnya membuat keputusan kita akan melakukan ibadah secara online yang akan ditayangkan di channel YouTube GKA. Nanti di situ teman-teman kan bisa lebih bebas gitu. Bisa berekspresi, karena biasanya kan kalau di Zoom meeting kan kita tatap muka ya. Kalau di ibadah ini kan host-hostnya nggak tahu nih kita lagi ngapain gitu. Benar banget Kak Mai. Jadi kita namain acaranya itu Maha Bait. Jadi kan terdiri dari 2 suku kata, Maha sama Bait. Nah, Maha sendiri itu diambil dari kata Omni. Jadi lalu Bait itu sebagai bait Tuhan yang mengartikan kehadiran Tuhan, ya kan, hadirat Tuhan. Jadi yang tadi, walaupun dimanapun pemuda itu berada, mau di rumah, mungkin dia juga lagi di jalan, gitu kan, kita ketemunya cuma secara virtual, tapi hadirat Tuhan itu bisa dirasakan oleh pemuda dimanapun mereka berada. Jadi karena kan tadi Tuhan Maha Hadir atau Tuhan Maha Ada gitu. Wah, mantap sekali nih acaranya ini. Menurut saya sangat-sangat menarik sih. Jadi saya percaya teman-teman pemuda ya pasti antusias juga ya, karena dari beberapa isu yang saya dengar juga bahwa ini merupakan permintaan juga ya dari teman-teman pemuda, khususnya pemuda GKA yang sudah lama nggak ibadah bareng. Memang selama pandemi ini sejak bulan April kalau nggak salah, kita Lightning Community ini kegiatannya adalah Connect Group ya. Connect Group itu kita adakan 2 kali dalam sebulan ya. Di situ kita bisa berbagi bersama, saling menguatkan, saling mendoakan bersama. Namun ada kerinduan nih dari teman-teman untuk bisa beribadah. Ibadah live streaming ini merupakan jawaban ya buat teman-teman, dan saya percaya ibadah live streaming ini boleh menjadi berkat bagi setiap teman-teman. Jadi dimanapun Anda berada, dimanapun teman-teman pemuda berada, bisa mengikuti ibadah ini yang di channel YouTube GKA Church. Silakan nanti kita akan berbagi informasi. Nanti teman-teman juga bisa bergabung di grup WA jika mau mendapat informasi lebih lanjut. Silakan join di dalam grup WhatsApp Zona Terang. Jadi sama dengan kegiatan ini namanya juga Zona Terang. Nanti teman-teman bisa lihat linknya di bio Instagram @lightningnextgen. Silakan teman-teman, seperti yang tertera di layar, itu merupakan akun Instagram Lightning Community ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di acara ibadah live streaming di tanggal 28. Jangan lupa jam 2 siang ya.
tanggal 28 jam 2 siang. Dan kali ini kita akan dilayani oleh sangat spesial nih, langsung lead pastor Gereja Kemah Abraham. Demikian sesi kita dalam sesi Zona Terang kali ini. Sampai ketemu di sesi Zona Terang berikutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye.